Halo semuanya, selamat datang di paparan materi kita kali ini. Coba bayangkan ini, setiap malam kamu masuk ke dalam sebuah ruang terapi super canggih yang menghapus memori menyakitinmu secara otomatis. Tanpanya, wah kamu mungkin udah kehilangan akal sehat. Kedengarannya kayak fiksi ilmiah kan? Tapi ini bukan film loh, ini beneran terjadi di dalam kepalamu setiap kali kamu nutup mata. Hari ini, kita bakal ngebongkar misteri mimpi menurut sains. Dan percayalah, apa yang bakal kita temuin, ini jauh lebih luar biasa dan jujur aja agak sedikit merinding dibandingkan yang pernah kamu bayangin. Pernah nggak sih kamu nyadar kasur tempatmu tidur itu sebenarnya bertransformasi jadi sesuatu yang luar biasa banget setiap malam? Selama ini kan kita nganggap mimpi ya cuma bunga tidur, ya kan? Cuma gambar-gambar acak yang hilang gitu aja pas kita bangun. Tapi, tunggu dulu. Sains modern dan para filsuf udah menggali lebih dalam nih, dan mereka nemuin sesuatu yang jauh lebih provokatif. Inti dari semuanya adalah perlindungan. Otakmu itu nggak cuma pakai waktu tidur buat istirahat rebahan, tapi dia justru lagi kerja keras di dalam sebuah ruang terapi canggih. Dia beroperasi secara otomatis, merawat kewarasan kita dengan memproses kenangan dan emosi paling menyakitkan yang kita kumpulin seharian penuh. Jadi, mimpi itu bukan cuma sisa-sisa pikiran yang nggak penting. Ini adalah teknologi alami tingkat tinggi buat jaga stabilitas psikologis kita. Keren banget kan? Oke, yuk kita masuk lebih dalam lagi ke bagian terdalam otak kita. Secara saintifik, mimpi paling aktif itu terjadi di fase yang namanya REM, atau Rapid Eye Movement. Nah, pas kamu masuk fase ini, boom, ada semacam pesta pora listrik berskala besar yang lagi heboh banget di dalam kepalamu. Ini bener-bener kontras yang luar biasa. Coba bayangin, di satu sisi, tubuh fisikmu, otot-ototmu itu lumpuh total. Kamu benar-benar terbaring tak berdaya di atas kasur. Tapi di sisi lain, aktivitas sarafmu malah melonjak tajam banget. Otakmu mencarin gelombang listrik seolah-olah kamu lagi melek sepenuhnya dan lagi mikir keras mecahin soal matematika. Fisikmu mati sementara, tapi pikiranmu lagi lari maraton. Kalau kita lihat dari hasil pemindaian otak, kelihatan jelas banget apa yang lagi terjadi. Area-area spesifik yang nyala terang itu adalah pusat memori dan emosi, kayak amigdala dan hipokampus. Bagian-bagian otak ini tuh lagi sibuk banget ngumpulin pengalaman harian kita, terus merajutnya jadi sebuah cerita mimpi. Otakmu literally lagi muter ulang kejadian-kejadian emosional yang baru aja kamu alamin. Terus, apa sih tujuannya ada badai listrik seheboh ini di otak? Kenapa otak repot-repot muter ulang memori kita? Jawabannya simpel. Penyembuhan. Mimpi itu cara alami otak buat menjahit luka emosionalmu semalaman. Dan hebatnya, tanpa rasa sakit. Otak kita tuh kerja ibarat dokter bedah tak terlihat yang nyatuin lagi kepingan pikiran yang hancur gara-gara stres di siang hari. Pakar neuroscience ternama, Dr. Matthew Walker, pernah bilang begini, bermimpi itu seperti terapi semalam. Dan temuan beliau ini benar-benar ngubah cara kita mandang tidur. Mimpi itu ternyata ngebuang rasa sakit dari kejadian emosional yang berat, bahkan traumatis sekalipun. Terus ngasih kita semacam ketenangan pas bangun besok paginya. Jadi bukan waktu yang menyembuhkan semua luka, tapi waktu yang dihabiskan di dalam mimpilah yang menyembuhkannya. Nah, ada satu angka yang sangat krusial di sini. 0. Selama kita ada di fase tidur REM ini, otakmu mengandung persis 0 molekul noradrenalin. Noradrenalin ini tuh zat kimia utama yang bikin kita cemas dan stres. Dan ini adalah satu-satunya momen dalam 24 jam di mana otakmu benar-benar bersih, 0% dari zat kimia stres ini. Lingkungan super tenang inilah yang bikin otak bisa memproses ulang memori buruk dengan aman. Coba bayangin prosesnya kayak komputer yang lagi defragmenting data. Pertama, otak menyortir memori, milih mana sih yang penting, disimpan dan mana yang dibuang aja. Kedua, dia mengekstrak alias mencabut sengatan emosional dari ingatan pahit itu. Kenapa bisa? Ya karena tadi, 0 noradrenalin, nggak ada pemicu stres. Dan ketiga, otak akhirnya menjahit luka psikologis itu. Besoknya, kamu tetap ingat kejadian pahitnya, tapi rasa sakit yang bikin sesaknya udah jauh berkurang. Ajaib banget kan? Tapi zaman sekarang, sains nggak cuma diam ngamatin doang. Kita sekarang udah masuk ke era yang benar-benar mind-blowing. Teknologi saraf modern mulai mencoba meretas mimpi dengan bantuan kecerdasan buatan atau AI. Betul banget, umat manusia sekarang lagi berusaha menangkap mimpi itu sendiri. Nah, ada gelombang otak unik yang jauh melampaui tidur biasa. Ini gelombang yang dilacak sama para ilmuwan ketika seseorang masuk ke fase mimpi jernih atau lucid dream. Lewat perangkat elektroda, peneliti bisa mastiin kalau, yap,
Orang ini emang lagi tidur pulas badannya, tapi kesadarannya lagi bangun dan aktif banget di dalam alam mimpinya. Ini dia pintu gerbang utamanya. Terus, apa yang dilakuin sains sama pintu gerbang ini? Di Jepang, para ilmuwan lagi ngembangin teknologi perekam mimpi. Mereka pasang sensor EEG di kepala, memetakan fase REM, dan ini bagian gilanya, AI nerjemahin impuls listrik dari otak buat nyiptain visualisasi digital 3 dimensi. Ya, kamu nggak salah dengar. Mereka lagi nyoba merekam mimpi kita biar bisa ditonton ulang di layar komputer, persis kayak nonton film bioskop. Gila banget kan? Tapi tunggu, mari kita eskalasi ini ke tingkat yang lebih ekstrem. Kalau kita bisa merekam mimpi, pertanyaannya, bisakah kita ngobrol sama seseorang yang saat ini lagi ada di dalam mimpinya sendiri? Bisakah kita komunikasi dua arah antar dimensi mimpi? Dan jawaban dari sains modern adalah iya, kita bisa. Kunci utama dari komunikasi antar mimpi ini balik lagi ke fenomena lucid dream alias mimpi jernih. Buat yang belum tahu, ini adalah kondisi spesifik di mana orang yang lagi tidur sadar 100% kalau dia tuh lagi mimpi, dan dia bisa ngendaliin isi mimpinya. Kesadaran tingkat tinggi pas lagi tidur inilah yang ngebuka jembatan komunikasi tersebut. Biar lebih kebayang, mari kita lihat eksperimen bersejarah dari perusahaan neuroteknologi bernama REM Space ini. Ada 2 orang partisipan yang tidur di rumah masing-masing, tapi terhubung ke satu server yang sama. Pas server mendeteksi orang pertama masuk ke lucid dream, server langsung ngirim kata sandi acak lewat earphone. Si partisipan dengar kata itu di dalam mimpinya, ngerespons di alam mimpi, dan gerakan otot wajahnya diterjemahin lagi sama server sebagai jawaban. Mind blowing. Dan tebak, kata sandi apa yang mereka pakai? Zilak. Ini adalah kata dari bahasa buatan yang khusus dibikin buat mimpi. Namanya bahasa Remyo. Partisipan pertama dapat kata zilak. Terus dia ngucapin kata itu di dalam mimpinya. Server merekamnya. 8 menit kemudian, partisipan kedua masuk ke lucid dream. Server ngirim kata zilak ke dia, dan dia juga mengulanginya. 2 orang manusia baru aja sukses saling ngirim pesan di dalam alam mimpi. Gak masuk akal kan? Tapi ini nyata. Implikasi dari penemuan ini sungguh luar biasa, apalagi secara filosofis. Selama ribuan tahun, para filsuf percaya kalau jiwa kita itu terhubung ke semacam sumber universal pas kita lagi mimpi. Dan sekarang, teknologi membuktikan kalau mimpi itu bukan lagi ruang pribadi yang terisolasi. Neuroteknologi seolah baru aja nemuin kabel fisik buat nyolokin kesadaran kita ke sebuah server alam semesta. Tentu aja, lompatan sebesar ini bawa kita ke sebuah sudut eksistensial yang lumayan bikin bingung. Realitas versus mimpi terprogram. CEO RM Space bahkan meramalkan, di masa depan, teknologi pengontrol mimpi ini bakal seumum HP yang kita pegang tiap hari. Bayangin aja, kamu bisa belajar skill baru, atau nyembuhin fobia langsung dari dalam mimpi yang udah diprogram layaknya buka aplikasi. Tapi, coba deh tanyain ini ke diri kamu sendiri. Siap nggak kamu kalau suatu saat nanti, ruang privasi paling intim dan paling rahasia yang kamu miliki diretas? Kalau mimpi udah nggak lagi terisolasi, artinya mimpi bisa disusupi, dipantau, ditonton, atau bahkan dimanipulasi sama pihak luar, entah itu korporasi atau peretas. Tempat perlindungan terakhir di pikiranmu mungkin nggak akan pernah sama lagi. Dan pada akhirnya, ini bawa kita pada satu dilema besar yang bakal terus menghantui umat manusia ke depannya. Kalau suatu hari nanti, mimpi bisa diprogram secara total, bener-bener nggak bisa dibedain dari kenyataan, dan sepenuhnya ada di bawah kendalimu, apakah kamu bakalan tetap milih ngejalanin realitas hidup ini yang kadang nyakitin? Atau kamu bakal milih buat hidup selamanya di dalam mimpi indah yang sempurna? Sebuah pertanyaan yang benar-benar layak kita renungkan malam ini saat kita nutup mata ya. Oke, terima kasih udah ngikutin paparan materi yang lumayan bikin otak muter hari ini. Saya harap kalian dapat insight baru. Ini adalah Lab Fakta, menguak fakta, bukan sekedar cerita. Sampai jumpa di penjelasan kita berikutnya, dan selamat bermimpi.